Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Ramadhani Zerkoni dari peserta Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022. Saya dari kelompok 50 angkatan 57. Ini saya akan membahas tentang buku kerja kesiapsiagaan bela negara, atau yang bisa kita bilang workbook kesiapsiagaan negara, yaitu seperti yang kita lihat di gambar ini. Itu adalah satu, yaitu membangun kesiapan bela negara, yaitu pembangunan karakter bangsa melalui kesadaran bela negara bagi setiap warga negara Indonesia. Di sini ada gambar nih, apa yang saudara tahu tentang kesiapsiagaan dan arti kesehatan. Jadi yang saya ketahui itu adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan tugas atau kegiatan secara lebih baik dan efisien. Kesehatan jasmani menjadi bagian dari definisi sehat itu sendiri. Jadi kalau kita sehat itu kalau kita fisiknya baik, berarti otomatis kita sehat. Salah satunya adalah dengan melihat bahwa jasmani atau fisik Anda sehat sehingga mampu untuk mengatasi beban kerja yang diberikan. Dan selanjutnya itu adalah manfaat kesiapsiagaan jasmani. Manfaat kesiapsiagaan jasmani menurut saya itu: satu, meningkatkan kerja detak jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jadi organ kita nih lebih bisa bekerja, lebih bisa dipush lah. Yang kedua itu meningkatkan kekuatan otot dan kekuatan tulang. Yang ketiga itu meningkatkan kelenturan atau fleksibilitas pada tubuh sehingga dapat mengurangi cedera. Itu biasa bagi atlet tuh kan. Yang keempat yaitu meningkatkan metabolisme tubuh untuk mencegah kegemukan dan mempertahankan berat badan ideal. Yang kelima, mengurangi risiko berbagai macam penyakit seperti tekanan darah tinggi, kencing manis, dan penyakit jantung. Jadi banyak penyakit olahraga. Selanjutnya itu adalah bentuk latihan dan pengukuran kesiapsiagaan bela negara. Jadi bentuk latihannya yang sederhana aja lah, yang murah meriah metodenya kan. Seperti lari dari 5-12 menit. Yang kedua itu pull up untuk laki-laki dan chaining untuk wanita. Kalau pull up kan biasa, kalau laki itu kan kakinya tidak di tanah kan. Kalau chaining untuk wanita kan masih di tanah kan. Dan yang ketiga itu sit up, yang keempat push up, yang ketiga slalom atau lari keliling-keliling gitu. Yang keenam berenang. Dan untuk tabel test chopper di bawah ini itu adalah pengukurannya. Nah, misalnya kita contoh nih, ada contoh misalnya saya berumur 24 tahun, bisa berlari sebanyak 11 meter, berarti di dalam situ masuk kategori baik. Yang seperti itu. Mungkin agak kurang jelas gambarnya. Tips melaksanakan kesiapsiagaan jasmani, yaitu pertama adalah makan makanan yang bergizi secara teratur dalam porsi yang cukup. Nah, di sini ada rumusnya. Misalnya tabel yang sebelah tadi, tabel Butcher lah tadi namanya, tabel Butcher kurang 100 dengan 10%, dengan tabel Butchernya dikurang 100%, dan itu akan menghasilkan berat badan ideal. Nah, jika berat badan idealnya lebih tinggi 10%, bisa dikalikan kegemukan, dan jika ada 10% itu adalah bisa dikatakan itu obesitas. Yang kedua adalah tindakan waktu yang cukup untuk beristirahat, jangan kecapean, jangan berlebihan. Yang ketiga adalah biasakan berolahraga banyak, itu berbadan tubuh kan. Yang keempat adalah berbanyak minum air putih, ya 8 setiap minum itu kan minimal 4 liter lah. 5, buang air segera dan jangan tertunda ya. Yang tidak. Apa yang Anda ketahui tentang kesehatan mental dan bagaimana peningkatan kesehatan mental? Jadi kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seorang dengan memahami konsep mental, perkembangan mental, dan proses penyesuaian diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan jiwa mental atau jiwa kedewasaannya. Dan bagaimana meningkatkannya? Ada beberapa contoh ya, tidak yang saya ambil, yaitu menerima dan mengakui dirinya bagaimana adanya. Jadi apa adanya kita harus kenali diri sendiri ya. Atau lebih positif dan bersikap positif. Jadi kita harus percaya diri aja, positif kan? Ya, terbaik. Yang ketiga itu percaya diri yang memiliki semangat hidup. Nah, jadi kita
paling nggak kita menemukan apa yang bisa memotivasi diri kita sendiri itu. Empat, tidak emosi bila menghadapi masalah. Jika ada masalah, kita bisa mengendalikannya itu kan, tenang berpikirnya, santai. Yang kelima, mampu bersosialisasi. Jadi kita tidak sungkan bergaul dengan teman-teman baru ya, seperti anggota latar ini kan baru-baru semua, jadi kita jangan sungkan gitu. Yang keenam, contoh implementasi kesiapsiagaan mental. Itu menurut saya yang saya ambil adalah berlaku menurut yang berlaku. Yang kedua, mengendalikan emosi yang dengan baik. Seperti tadi, kita mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Yang keempat, mengenai risiko dan perbuatan. Yang kelima, menunda keinginan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang menjadi pengalaman sebagai guru yang terbaik. Pengalaman itu tidak ada dengan apa yang Anda ketahui tentang kecerdasan emosi dan empat komponen dalam kecerdasan emosi tersebut. Jadi kecerdasan emosi merupakan kapasitas manusiawi yang dimiliki oleh seseorang dan sangat berguna untuk menghadapinya. Jadi tidak mengubah kondisi kehidupan yang tidak menyenangkan menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi. Komponen-komponennya adalah yaitu kesadaran individu sendiri, yang kedua mampu mengenali diri sendiri, yang ketiga kemampuan sosial, yang keempat empati, dan yang kelima ini saya dapat dari Google, ada satu tambahan yaitu motivasi. Jadi kita bisa memotivasi diri sendiri jika emosi kita di bawah, misalnya down, kita bisa memotivasi diri sendiri. Bagaimana cara mengikatkan kecerdasan emosi? Nah, di sini menurut Norman Rothenberg, bukunya yang berjudul The Emotional Revolution, ada beberapa cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional nih. Pertama, ada tempatkan diri Anda di ruang yang nyaman dan terhindar dari gangguan luar. Biasakan tempat Anda tuh senyaman mungkin. Yang kedua, jangan menilai dan mengubah perasaan Anda terlalu cepat. Jadi kalau bisa perasaan Anda tuh stabil lah, tenangkan diri Anda. Yang gitu. Yang ketiga itu hubungkan perasaan Anda dengan pikiran Anda. Jadi biasakan hubungan perasaan Anda dengan pikiran Anda itu terhubung. Jadi jangan terbawa emosi dengan cepat lah. Jadi logika dan perasaan Anda itu kalau bisa terhubung jadi satu, jangan terpecah belah. Yang keempat, tanyakan pada diri Anda apa yang Anda rasakan saat ini. Jadi harus mengenali kondisi Anda satu juga ya. Yang kelima, jika Anda tidak tahu bagaimana perasaan Anda, mintalah bantuan orang. Jika Anda tidak bisa menilai Anda diri sendiri, mintalah bantuan teman Anda, mungkin keluarga Anda yang terdekat, jadi untuk menilai Anda seperti apa. Nah, contoh satu tempat acara pemerintah pusat daerah, itu contohnya adalah acara bendera, ya ini sebagai bendera kebangsaan dalam pada hari-hari besar nasional. Yang kedua itu adalah acara penanda penghargaan, misalnya kenegaraan, misalnya upacara 17 Agustus. Yang ketiga, upacara bendera pada acara resmi, mungkin seperti pada instansi itu pendidikan dari daerah tadi, tapi bukan kenegaraannya. Yang keempat, upacara bukan upacara bendera. Apa maksudnya nih? Ini itu adalah pelantikan jabatan. Tuliskan pendapat Anda secara tentang waktu kesiapsiagaan negara. Jadi menurut saya, dengan dibuat buku ini, kita diingatkan kembali bahwa kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS menjadi titik awal dari rangka perpanjang pengabdian yang didasari oleh nilai-nilai dasar negara, ketangguhan mental didasarkan pada nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila sebagai ideologi negara. Kerelaan berkorban demi negara dan akan menjadi sumber energi yang luar biasa dalam pengabdian sebagai abdi negara dan abdi rakyat. Ya mungkin seperti itulah. Selain saya salah kira, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.